Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa innahu asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di malam ini alhamdulillah ini insyaallah pertemuan kita yang ke-12 di dalam pembahasan Lubabut Tafsir min Ibnu Katsir di tanggal 27 Jumadil Akhir 1447 Hijriah, 17 Desember 2025 Masehi. Alhamdulillah Allah perjumpakan kita untuk melanjutkan pelajaran kita, yang mana di pertemuan sebelumnya kita terakhir itu membahas ayat dalam surah Al-Baqarah ayat ke-16 sampai ayat yang ke-20, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat tersebut yaitu bagaimana keadaan sifat-sifat orang munafik di ayat 16 sampai 60, di antaranya yaitu bahwasanya mereka membeli dengan kesesatan petunjuk. Jadi membeli kesesatan dengan petunjuk, ditukarnya kesesatan petunjuk yang telah didapatkan di awalnya dengan kesesatan, sehingga mereka tidak mendapatkan petunjuk selamanya. Kemudian mereka juga diperumpamakan ibarat cahaya, yaitu dengan nyalanya api. Adanya nyala api, ketika ada nyala api mereka seharusnya bisa melihat, akan tetapi ketika itu mereka yang memang yang disebutkan yang keadaan mereka tuli, buta, bisu, dan akhirnya mereka tidak bisa melihat cahaya tersebut. Begitu juga dengan keadaan mereka yang berjalan, yaitu ketika adanya cahaya dari petir, apalagi guru, bahasa-bahasanya kilat. Jika ada cahaya tersebut mereka berjalan, kalau tidak mereka berhenti, dan itulah keadaan mereka yang akhirnya mereka berada di tempat mereka yang semuanya itu intinya mereka bahwasanya menukar kebaikan dengan keburukan, menukar petunjuk dengan kesesatan. Itulah keadaan mereka. Nah, jadi alhamdulillah dengan selesainya 20 ayat tersebut, kita telah mengetahui di awal surah Al-Baqarah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang yang pertama di awalnya ayat kedua sampai ayat keempat tentang orang-orang beriman. Kemudian ayat kelima dan keenam yang bukannya 2 sampai 5 ya. 2 sampai 5 itu tentang orang beriman. Kemudian 6 dan 7 tentang orang kafir.
Kemudian 8 sampai 20, 13 ayat itu menjelaskan tentang orang-orang munafik yang berpenyakit hatinya. Jadi alhamdulillah itu telah kita selesaikan, dan ini insyaallah kita masuk ke ayat yang baru, ayat 20 dan seterusnya. Untuk sementara kita dengarkan bacaan firman Allah Subhanahu wa taala ayat 21 sampai ayat 22. Tafadhal Iqra. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Dialah yang menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu. Oleh karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Barakallahu fikum. Itu dua ayat yang baru saja kita dengarkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 21, ayat 22. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, jadi diseru di sini manusia. Baik itu orang-orang yang sebelumnya diceritakan, orang kafir, orang-orang munafik, dipanggil semuanya. Jadi semua, ya ayuhan nas, dipanggil semuanya. Jadi ini bukan hanya untuk orang beriman saja, tetapi kepada manusia. Dan ini adalah perintah yang pertama di dalam Al-Qur'anul Karim. Perintah yang pertama, u'budu rabbakum. U'budu rabbakum, yaitu sembahlah Rabbmu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan kata kalimat-kalimat atau kata u'budu yaitu seperti yuwahidun ai liya'budun misalnya, hai yuwahidun. Jadi u'budu yaitu uhidu, yaitu tauhidkan. Ditauhidkan Allah, perintah untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah, itu maksudnya tauhidkan Allah, esakan Allah. Esakan Rabbmu alladzi, yang khalaqakum, yang telah menciptakanmu, walladzina min qablikum, dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi tujuannya adalah untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala selanjutnya untuk membuka wawasan kita. Wawasan kita kenapa disembah, kenapa ditauhidkan. Nah, ini alasannya. Langsung alasan di ayat berikutnya, di ayat 22, alladzi ja'alakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Jadi dialah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan, hamparan tempat tinggal bagimu. Jadi dihamparkan bumi untuk sebagai tempat tinggal, was samaa'a binaa'a, lalu langit sebagai atap. Langit sebagai atap yang kita mata kepala kita sendiri bisa menyaksikannya. Wa anzala minas samaa'i maa'a, dan menurunkan dari langit hujan. Nanti insyaallah akan kita ketahui maksudnya langit apa. Apakah langit itu atau awan yang mengandung zat air dan seterusnya, nanti insyaallah akan dijelaskan.
fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum, dan dari yang demikian menghasilkan buah-buahan sebagai rezeki bagimu. Fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah jadikan tandingan-tandingan bagi Allah, wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahui. Bayangkan, diketahui, kamu mengetahui, tetapi kenapa menjadikan ada tandingan-tandingan bagi Allah. Jadi ayat ini sebagaimana disebutkan oleh Hafiz Ibnu Katsir di dalam Lubabut Tafsir ini, tapi sebagaimana kita sebutkan ini hanya ringkasan intisari dari Lubabut Tafsir, dari tafsir Al-Qur'anul Azim. Jadi ada beberapa riwayat-riwayat yang dibuang di sini. Kemudian sanad-sanad juga dibuang. Misalnya Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad langsung kepada sahabat. Seharusnya kalau kita merujuk kepada tafsir Al-Qur'anul Azim, itu Imam Ahmad mendapatkan dari gurunya, ada sanadnya, ada sanad fulan, ada sanad fulan, ada sanad fulan. Dan begitu juga tidak semua riwayat-riwayat yang terdapat dalam tafsir Al-Qur'anul Azim yang ada di Lubabut Tafsir ini. Seperti di sini tadi sempat kita baca ya, tafsir Al-Qur'anul Azim, ada berapa riwayat yang tidak dinukilkan di sini. Seperti hadis yang pertanyaan Nabi kepada Muaz bin Jabbal, ya Muaz, wahai Muaz, tahukah engkau hak Allah terhadap hambanya dan hak hambanya terhadap Allah yang harus ditunaikan, dan seterusnya. Itu tidak ada. Jadi beberapa riwayat yang dihilangkan di sini hanya membawakan beberapa riwayat. Tapi ada riwayat yang panjang, sangat panjang sekali. Ini tidak dihilangkan. Tetap ada di dalam Lubabut Tafsir yang sangat panjang, yaitu mengenai tentang perintah Allah terhadap Nabi Yahya bin Zakaria alaihi wassalam. Baik. Di ayat yang baru saja kita sama-sama dengarkan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keesaan uluhiyahnya. Uluhiyah Allah. Tentang keesaannya bahwasanya hanya Allah satu-satunya yang wajib diibadahi. Misalnya ada seseorang bertanya kepada kita, Anda Salafi Wahabi itu membagi Trinitas seperti orang Kristen. Maka kita jawab, tidak ada pembagian tauhid 3. Kita katakan demikian untuk memahami mereka bahwa tauhid itu hanya satu. Akan tetapi ulama akidah istiqra itu menganalisa dalil-dalil dalam Al-Quran dan hadis untuk memudahkan orang mempelajari tentang masalah akidah. Maka itu untuk memudahkan. Sebenarnya tauhid itu hanya satu. Tauhid satu. Jadi untuk memudahkan, terkadang ada seseorang itu mereka meyakini bahwasanya Allah sebagai pencipta alam semesta. Sebagaimana di zaman jahiliyah, orang-orang Arab jahiliyah itu mereka mengakui adanya penciptaan bagi Allah. Allah yang menciptakan alam semesta. Allah yang memberikan rezeki. Tetapi bermasalah di dalam penyembahan, di dalam ibadah. Mereka menjadikan berhala-berhala sesembahan mereka, dan bahkan itu bukan tujuan mereka menyembah berhala. Ma na'buduhum, kami tidak menyembah berhala tersebut illa yukaribuna ilallah zulfa, kecuali tujuan kami untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kami mendekatkan diri melewati berhala-berhala ini. Jadi itu anggapan mereka, syubhat mereka. Sebagaimana di Kasyfus Syubhat itu dibantah semuanya. Itu dicabut sampai ke akar-akarnya. Di syubhat-syubhat dalam kesyirikan itu dicabut sampai ke akar-akarnya. Bahkan di ungkapan tersebut kata penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, yang sebagaimana alhamdulillah telah kita pelajari di Limbungan, itu satu orang muwahhid argumennya bisa mengalahkan 1000 ahli kesyirikan, karena kuatnya hujah argumen dari orang-orang yang bertauhid. Nanti insyaallah nanti akan dibawakan di sini tentang dialog antara Imam Abu Hanifah dengan ateis. Ada dinukilkan di sini. Ikhwani fiddin a'adzakumullah.
Jadi itu untuk memudahkan, sebagaimana seseorang ketika mempelajari tajwid atau di kota kita dikenal dengan tahsin, Pekanbaru. Tetapi kalau kita pergi ke di belahan negeri yang lain seperti beberapa tempat itu tidak ada mengenal istilah belajar tahsin, tetapi mempelajari tajwid. Dan istilah tahsin kalau dilihat dari buku Masail Jahiliyah entah jilid berapa, itu termasuk sesuatu yang baru. Ustaz kita Abdul Hakim bin Amir Abdad itu menganggap istilah tahsin itu sesuatu yang baru. Adapun kitab-kitab para ulama terdahulu ilmu tajwid. Nah, jadi ini hanya sekedar mungkin kita di Pekanbaru ma'ruf dengan dengan istilah demikian. Karena kalau sesuatu dipaksakan, ini orang ini gak aliran keras pula dia. Jadi kalau kami belajar sama Ustadz Buya Al-Qurnaidi, beliau tidak suka dengan istilah tahsin, karena itu adalah istilah orang Harakiyun, orang PKS. Harakiyun, mereka itu belajar tahsin katanya. Adapun kitab-kitab ulama seperti kita mempelajari kitab-kitab para ulama atau matan-matan dari matan Al-Jaziriyah atau yang mudah yang matan-matan Tuhfatul Atfal itu mengatakan itu ilmu tajwid katanya. Ilmu tajwid, memang tajwid itu maksudnya membaguskan, tahsin. Tajwid ay tahsin, membaguskan. Tetapi istilah para ulama dahulu itu namanya kitab-kitab mereka bukan kitab tahsin tetapi kitab tajwid. Tajwid tentang jadi di ilmu tajwid juga dimudahkan kita dengan istilah-istilah yang iqlab, yang izhar dan gunnah, itu dimudahkan. Apalagi disiplin ilmu yang lainnya seperti kita belajar fikih, dimudahkan bagi kita para ulama fikih untuk memahami hukum. Ini bahwasanya ini wajib, ini sunnat, ini makruh, ini haram, itu dimudahkan kita. Istilah-istilah demikian. Kemudian begitu juga dengan mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya. Ada istilah-istilah seperti di ilmu hadis, mustalah hadis, dimudahkan kita dengan istilah-istilah ini maksudnya hadis ini mutawatir, hadis ini maksudnya sahih dan seterusnya, itu untuk memudahkan kita. Itu untuk memudahkan kita. Al-qawaid semacam mempelajari ilmu hadis. Ya, kenapa? Seandainya tidak ada ilmu-ilmu disiplin ilmu tersebut, tentunya kita tidak bisa memahami. Nanti semuanya baru semuanya. Apa kata orang? Kan Nabi tidak ada mengatakan hadis ini sahih kata Nabi, hadis ini dhaif. Tidak. Kan ulama yang menjelaskannya di belakangan. Jadi istilah baru pula nanti hadis ini sahih. Jadi itu hanya pengantar dari para ulama untuk memudahkan kita untuk memahaminya. Jadi intinya tauhid itu satu, dan ada ulama yang membaginya, ada tauhid itu dua, ada yang 4, ada yang 5 dan seterusnya. Itu intinya adalah bahwasanya diesakan Allah dengan perbuatan Allah yang dikenal dengan rububiyah Allah, lalu diesakan Allah dengan perbuatan hambanya, penyembahan hambanya terhadap Allah yang kita kenal dengan uluhiyah, dan mengesahkan Allah dengan sesuai dengan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi yang ditetapkan tanpa ditaktil, ditakyif, ditamsil, pokoknya tanpa ditolak, tanpa diselewengkan maknanya, tanpa ditanyakan bagaimananya, tanpa dipermisalkan dan seterusnya. Ini sehingga kita mempelajari ini jadi paham kita. Yang penting bahwasanya masalah tentang rububiyah Allah tidak terlalu berat. Cuman ketika kita mengetahui rububiyah Allah, kata Hafiz Ibnu Katsir, semua yang melakukan hal ini maka itulah yang berhak untuk disembah. Sebagaimana Allah menyebutkan bahwa dirinya lah yang telah menciptakan alam semesta, yang telah menurunkan rezeki, yang telah begini dan begitu.
Maka ketika Allah memberitahukan tentang dirinya bahwa dialah yang telah mengatur alam semesta, kata Hafiz Ibnu Katsir, maka itulah yang berhak disembah. Jangan disembah yang lain yang tidak ada andilnya terhadap dunia ini. Ada patung, tidak ada, dibuat oleh manusia, dibikin oleh manusia, itu yang disembah. Kan aneh. Jadi orang-orang jahiliyah, kenapa mereka jahil? Karena mereka tidak menemukan sesembahan yang hak, tidak menemukan hukum yang hak, dan seterusnya. Sehingga ketika Nabi SAW diutus, datanglah wahyu menyinari qalbu mereka, hati mereka. Qalbu mereka bersinar dengan cahaya Islam, dan sehingga mereka mengetahui sesembahan yang hak, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka meninggalkan seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dia sebelumnya mereka jahil, dan akhirnya dengan cahaya Islam mereka menemukan sesembahan yang hak. Taib. Tentang uluhiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada hamba-hambanya, baik itu nikmat lahiriah dan batiniyah. Bayangkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat lahiriah dan batiniyah. Itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat tadi disebutkan bahwasanya Allah yang telah menjadikan bagi mereka bumi sebagai hamparan. Bumi menjadi hamparan, allazi ja'alakumul arda firasa. Firasha yaitu hamparan. Kemudian wassamaa binaa, dan langit menjadi atapnya. Kemudian apalagi yang kita perhatikan di alam semesta ini? Gunung-gunung, hutan-hutan, sungai, dan tumbuh-tumbuhannya luar biasa. Nah, jadi kalau dirusak sedikit, berubah ekosistem. Ribut orang satu negeri. Nah, ini kalau sesuatu itu dirusak oleh tangan-tangan manusia, itulah kejadiannya. Itulah kejadiannya, ditambah juga mungkin ada faktor-faktor yang lainnya, tentunya faktor maksiat itu tetap ada. Karena tidak mungkin ada musibah tanpa ada yang mengundangnya, di antaranya maksiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 32, "Wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfudha wa hum 'an ayatiha mu'ridun." Dan kami telah menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara, sedangkan mereka berpaling dari ayat-ayat kami. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, "Wa anzala minas samaa'i maa'a." Allah yang telah menurunkan hujan, sebagaimana yang sekarang ini alhamdulillah, Allahumma shayyiban nafi'a, turun hujan. Itu dari langit, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksud dari langit di sini dijelaskan oleh Hafiz Ibnu Katsir, yaitu adalah awan yang turun pada saat dibutuhkan oleh mereka. Gumpalan-gumpalan awan yang mengandung air, itu yang turun. Lalu dari air tersebut tentu sampai kepada tumbuhan, dan tumbuhan itu ada yang berbuah, dan buah-buahnya tersebut untuk kita manusia. Seluruh yang ada di alam semesta ini baik di yang darat, di lautan, di hutan, apapun, di pegunungan, semuanya manfaatnya untuk manusia. Buah-buahan yang dimakan oleh manusia banyak jenisnya, susu, hewan ternak sendiri, dagingnya, ikan, dan seterusnya, itu untuk manusia. Bayangkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini untuk kita, untuk manusia, untuk kebutuhan kita. Matahari untuk kebutuhan kita, diselimutinya siang dengan gelapnya malam, agar kita beristirahat di malam hari. Lalu hilanglah gelap malam, berganti dengan siang, dipancarkannya sinar matahari untuk kita, untuk beraktivitas. Sinarnya, angin, semuanya, yang mana itu untuk kita semuanya. Bayangkan kalau itu terpikirkan oleh kita, pergantian siang dan malam, pegunungan, langit, bumi beserta isinya, tumbuhannya, hewan-hewannya, semuanya yang kita
bisa memakannya, menikmatinya. Bayangkan indahnya semuanya ciptaan Allah, yang mana kita bisa saksikan bagaimana hijaunya pepohonan di hutan, indah bagi orang yang pernah mendaki gunung. Dilihatnya keindahan alam dari puncak gunung, indah semuanya. Ditengadahkannya di malam gelap gulita, dilihatnya cahaya-cahaya rembulan bintang menyinari, menghiasi angkasa, indah semuanya. Dan itu semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan manfaatnya adalah untuk kita manusia. Untuk kita manusia. Di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim disebutkan sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qultu ya Rasulullah. Jadi bertanyalah Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kepada Nabi SAW, ayu dzambi a'zam indallah, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Qal, lalu Nabi SAW bersabda, anta ja'ala lillahi nidda wa huwa khalaqak, engkau menjadikan tandingan bagi Allah padahal dialah yang telah menciptakanmu. Nah, jadi di ayat yang fala taj'alu lillahi andada, maka jangan jadikan tandingan bagi Allah. Jangan ada sekutu-sekutu bagi Allah. Jadi mengapa dia itu merupakan dosa yang paling besar? Sebagaimana telah kita pelajari, syirik adalah dosa yang sangat besar, yang telah kita pelajari lebih dalam di pelajaran kita sebelumnya di Al-Aqidah At-Tahawiyah. Dosa yang apabila kita wafat dalam keadaan dosa, membawa dosa syirik, tidak diampuni oleh Allah. Innallaha la yaghfiru apa? Innallaha la yaghfiru dzunuba jami'ah. Salah lagi. Innallaha la yaghfiru dzunuba jami'ah. Kok kenapa lari ke situ dia? Dalam surah An-Nisa, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa-dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik terhadap siapa yang diinginkan oleh Allah. Orang pelaku kesyirikan telah melakukan kezaliman yang sangat besar. Sebagaimana terdapat dalam surah Luqman, ketika Luqman mewasiati anaknya, memberikan wejangan, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Wahai ananda, janganlah berbuat syirik, karena syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Kemudian kesyirikan akan mengantarkan seseorang haram masuk surga. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lizzalimina min ansar. Jadi sesungguhnya orang yang melakukan kesyirikan itu haram baginya surga, tempatnya di neraka, dan tidak ada seorang pun penolong bagi orang yang berbuat zalim. Begitu seterusnya, banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang bahayanya dosa kesyirikan. Dosa yang sangat besar, dosa yang ditakuti oleh para nabi dan rasul. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam, itu berdoa agar dia dijauhkan wajubni wa baniya wa ana budal asnam, agar aku dan keturunanku dijauhkan dari menyembah berhala. Bayangkan sosok kekasih Allah Nabi Ibrahim alaihissalam itu khawatir terhadap dirinya dan anak keturunannya tentang bahaya dosa ini, untuk menyembah al-asnam, berhala, menyembah sesuatu selain kepada Allah. Itu dikhawatirkan. Lalu bagaimana kita yang hidup di zaman ini, yang faktor-faktor untuk demikian kuatnya sudah banyak melemahkannya. Nabi Ibrahim saja khawatir dengan keturunan. Kemudian di riwayat yang lain, Ibnu Abbas menceritakan, qala rajulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, masyaallah syi'ta, qala ajatani lillahi kullu syallahu wahdah. Seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam, masyaallah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu.
Jadi ada kata ada huruf sambung wa. Masya Allah wasi'ta wa. Lalu Nabi mengatakan ajal tani lillahi ninda, apakah engkau menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Kul masya Allah wahdah, maka katakanlah atas kehendak Allah saja. Dan di riwayat yang lain kata wa sambung tersebut masya Allah wasi'ta ditukar dengan thumma, masya Allah thumma syi'ta, atas kehendak Allah kemudian kehendakmu. Nah, jadi tidak boleh disamakan. Masya Allah wa syi'ta itu tidak boleh, itu mengandung kesyirikan. Tetapi masya Allah summa syi'ta itu baru dibolehkan. Wa-nya diganti dengan summa. Jadi kalau wa seolah-olah itu setara atas kehendak Allah dengan kehendak Nabi, sama. Tetapi kalau summa itu berbeda dalam bahasa Arab. Masya Allah atas kehendak Allah, summa syi'ta kemudian atas kehendakmu. Sudah berbeda lagi, sudah turun dia. Berarti ini sebagai khalik, ini sebagai makhluk. Tapi kalau dipakai kalimat wa sebagaimana di dalam hadis ini, maka itu dilarang di dalam agama kita. Nah, jadi dalam masalah-masalah seperti ini banyak sekali yang kita belum banyak mengetahuinya. Karena masalah kesyirikan itu masalah yang banyak orang yang tidak mengetahuinya. Syirik lafaz, syirik yang tanpa sadar, yang pernah kita bawakan contohnya ketika mempelajari akidah Tahawiyah, ketika dia ditolong oleh orang, lalu dia mengatakan, kalau tidak karena si fulan saya tidak bisa begini. Ini tidak boleh. Ini termasuk kesyirikan lafaz yang seharusnya yaitu dia mengucapkan bahwasanya alhamdulillah berkat pertolongan Allah, kemudian si fulan itu yang menolong, yang dimudahkan oleh Allah. Nah, jadi kalimat-kalimat yang seperti ini, seperti syirik dari lafaz. Ada seseorang yang biasa, yang pernah kita contohkan di pelajaran kita sebelumnya, akidah Tahawiyah, dia memiliki sakit kepala. Ketika di malam hari itu sakit kepala, biasa mengkonsumsi obat, tidak usah panggil mereknya ya, tahu-taunya pergi ke apotek, obat yang ada cuman merek B. Akhirnya karena malas mencari di tempat yang lain merek A, dibeli juga merek B. Lalu sampai di rumah dikonsumsi, tidur, paginya tidak hilang sakit kepalanya. Kan tidak cocok dengan obat B yang biasanya sembuh dengan A. Ini tidak boleh. Karena yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada obat yang menyembuhkan. Maksudnya itu hanya sarana, ikhtiar. Adapun yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis-hadis yang tadi yang baru saja kita dengarkan, bahwasanya itu adalah untuk menjaga kemurnian tauhid. Bagaimana Nabi SAW menjaga agar tauhid itu murni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak yang di zaman Nabi SAW, bahkan seorang sahabat yang pernah pergi ke Syam, lalu dia melihat orang di Syam sujud kepada penguasanya sebagai penghormatan. Lalu ketika sahabat ini, kalau tidak salah Muaz bin Jabal yang diutus, ketika kembali ke Madinah langsung sujud kepada Nabi SAW. Lalu kata Nabi, kenapa engkau sujud? Lalu diceritakannya bahwasanya ketika dia berada di Syam, dilihatnya orang-orang pembesar-pembesar itu, orang-orang sujud kepada pembesarnya, orang-orang kaisarnya dan seterusnya. Lalu kata beliau, engkau lebih berhak diagungkan. Maka ketika sujud, Nabi pun melarangnya, jangan, tidak boleh manusia sujud kepada manusia.
Tidak boleh seorang pun sujud kepada manusia. Lalu baru keluarlah hadis kata Nabi, seandainya diperbolehkan manusia sujud kepada manusia, maka diperintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Seandainya boleh, tetapi jangan pula istri sujud ke suami, tidak boleh. Tidak boleh manusia sujud kepada manusia. Tetapi saking besarnya hak suami yang harus ditunaikan oleh istrinya, seandainya dibolehkan manusia untuk sujud kepada manusia, maka diperintahkan para istri sujud kepada suaminya. Itu saking agungnya. Bagaimana tidak? Ketaatan seorang istri kepada suami akan menyebabkan masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Di dalam hadis Nabi sebutkan, barang siapa di antara wanita yang menunaikan salat 5 waktu, kemudian puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, kemaluannya, kemudian patuh terhadap suaminya, hanya 4 amalan, kata Nabi SAW, maka dia berhak masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki, dia sukai. Tidak capek-capek mereka pergi jamaah solat Jumat misalnya, solat ke masjid, atau berperang mengorbankan nyawa, tidak perlu capek-capek. Hanya 4 amalan tersebut masuk surga dari pintu mana surga yang diinginkan. Ketika hadis ini disampaikan, pernah ibu-ibu nyelotek, itu yang susah, Ustaz. Yang patuh kepada suami itu yang susah. Karena berat, ganjarannya sangat istimewa bagi wanita muslimah. Ikhwani fi din azakumullah, Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah tadi, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, wahai sekalian manusia beribadahlah kepada Rabbmu. Seruan ini ditujukan kepada kedua belah pihak, baik itu orang-orang kafir dan orang munafik sebagaimana kita sebutkan. Jadi maksudnya tauhidkanlah Allah, esakanlah Allah, ibadah hanya kepada Allah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Kemudian fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, karena itu janganlah kalian mengada-adakan tandingan-tandingan bagi Allah. Maksudnya, kata Muhammad bin Ishaq yang beliau dapatkan dari Ibnu Abbas, janganlah kamu menyekutukannya dengan mengadakan tandingan-tandingan yang tidak dapat memberikan mudarat, manfaat, sedangkan kamu mengetahui bahwa tiada ilah yang hak bagi kalian selain Allah yang memberikan rezeki kepadamu, dan kamu juga mengetahui bahwa yang diserukan kepada kamu oleh Rasulullah untuk diesakan adalah Rabb yang hak, yang tidak ada keraguan lagi. Demikian yang dikatakan oleh Qatadah mengenai fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Karena itu janganlah kamu mengada-adakan tandingan bagi Allah sementara kamu mengetahui. Kemudian ada riwayat dari Ibnu Abi Hatim, dari Ibnu Abbas juga, fala taj'alu lillahi andada. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah. Andada berarti syirik yang lebih samar. Jadi kesyirikan itu disebutkan di sini, kata Ibnu Abbas, yang lebih samar daripada semut melata di atas batu hitam pada kegelapan malam. Jadi bayangkan gelapnya kesyirikan tersebut, semut hitam di atas batu hitam yang licin di dalam kegelapan malam. Tidak bisa mata kita melihatnya. Itulah kesyirikan yang harus kita pelajari senantiasa. Karena jika kita selamat dari kesyirikan ini, maka ketika berjumpa dengan Allah, selamatlah kita, karena ini adalah dosa yang sangat besar. Begitu juga dengan syirik kecil. Syirik kecil seperti riya. Ketika kita riya dalam ibadah, maka Allah tidak terima. Allah tidak terima dengan riya kita tersebut. Karena niat kita, hati kita sudah berpaling bukan untuk Allah lagi, tetapi untuk supaya kita dipuji manusia, supaya kita dianggap orang ini senang ketika itu mendapat balasan bagi manusia, dikatakan kita orang soleh, orang baik dan seterusnya, hati kita senang, dan itu kita tidak mendapatkan balasan di akhirat. Karena kita telah mendapat balasannya di dunia, apa? Dengan pujian manusia.
Ini beratnya. Ini beratnya. Sangat berat. Sangat berat dalam masalah niat tersebut. Jadi demi Allah dan demimu serta demi hidupmu wahai fulan. Jadi tidak boleh. Tidak boleh demi Allah wallahi. Kemudian demi Allah lalu digabungkan demi yang lain, sumpah kepada selain Allah, itu tidak diperbolehkan. Jadi masalah ini sangatlah panjang dan ada beberapa bab, puluhan bab di dalam kitab Tauhid dijelaskan bahwasanya minasyirki ini termasuk kesyirikan ini, termasuk kesyirikan ini. Jadi banyak tentang kesyirikan yang belum kita pelajari. Mudah-mudahan bagi yang ada kesempatan agar bisa menghadiri majelis-majelis dan kitab Tauhid atau membacanya sendiri, sehingga paham kita mana yang termasuk kesyirikan lafaz yang ringan menurut kita, yang khafi, yang tersembunyi tetapi itu mengandung kesyirikan. Baik, kita dengarkan kumandang azan, setelah itu kita lanjutkan insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Baik, kita lanjutkan. Kemudian di sini dibawakan riwayat yang kita sebutkan, riwayat yang cukup panjang dari Imam Ahmad dari Al-Haris Al-Asy'ari. Jadi berasal dari Al-Haris Al-Asy'ari bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Jadi di Lubabu Tafsir antara Imam Ahmad dengan Al-Haris Al-Asy'ari itu dihilangkan sanadnya. Nah, berbeda kalau kita rujuk ke dalam tafsir Al-Qur'anul Azim, itu ada sanadnya. Qala Imam Ahmad hadatsana fulan, hadatsana fulan, hadatsana fulan. Ada sanadnya. Jadi kita ringkasan di sini intinya saja disebutkan bahwasanya dari Imam Ahmad langsung ke sahabat yang meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Inna Allah Azza wa Jal amara Yahya bin Zakaria alaihissalam bi khamsi kalimatin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pernah memerintahkan kepada Nabi Yahya bin Zakaria
Mudah-mudahan Allah memberikan kesejahteraan kepada keduanya alaihi wassalam dengan 5 perkara yang harus diamalkan. Ayya'mala bihin wa ya'mura bani Israila ayya'malu bihin, itu, dan memerintahkan Bani Israel agar mereka mengamalkannya. Wa annahu kada ayyubtiya biha, namun Nabi Yahya bin Zakaria itu hampir saja tidak melakukannya, lamban dia, tidak langsung diamalkannya. Faqala lahu Isa alaihi salam, maka berkatalah Nabi Isa alaihi salam kepadanya. Jadi zaman dahulu terkadang di dalam suatu masa ada beberapa nabi. Seperti ini sepupuan antara Nabi Nabi Isa dengan Nabi Yahya. Begitu juga ada yang bersaudara, sebagaimana Nabi Musa dengan Nabi Harun. Ada yang berkerabat seperti Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut, itu kerabat semasa. Karena nabi-nabi sebelumnya itu diutus untuk kaumnya, bukan untuk kaum yang lain. Ini diutus untuk kaum ini untuk Bani Israel, ini untuk Madian, ini untuk kaum Ad, ini untuk kaum Samud. Akan tetapi Nabi SAW itu diutus untuk semua manusia, baik jin dan manusia, semua kalangan, timur, barat, orang kulit putih, kulit hitam, untuk semua manusia. Adapun Nabi dan Rasul sebelumnya hanya untuk kaumnya masing-masing. Jadi berkata Nabi Isa alaihissalam kepada Nabi Yahya, innaka qad umirta bi khamsi kalimatin an ta'mala bihinna wa ta'mura bani Israila ay'malu bihin. Fa imma am tablaghani wa imma ubalighun, kata Nabi Isa alaihissalam. Kata Nabi Isa, sesungguhnya engkau telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 5 perkara agar engkau mengamalkannya dan memerintahkan kepada Bani Israel agar mereka juga mengamalkannya. Lalu kata Nabi Isa alaihissalam, fa imma an tubalaghunna wa imma ubalighun. Kata Nabi Isa, apakah aku yang menyampaikannya atau kamu? Kan gitu. Jadi yang 5 perkara tersebut, apakah itu disampaikan oleh Nabi Yahya atau Nabi Zakaria? Faqal, ya akhi, inni akhsha in sabaqtani an u'azziba ayyukhsafa bi. Jadi kata Nabi Yahya menjawab pertanyaan dari Nabi Isa, wahai saudaraku, sesungguhnya aku takut jika engkau mendahuluiku, aku akan diazab dan aku akan ditenggelamkan ke dalam bumi. Qal fajama'a Yahya ibnu Zakaria Bani Israel fi Baitil Maqdis hatta imtala masjid. Kemudian Nabi Yahya mengumpulkan Bani Israel di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, sehingga mereka memenuhi masjid. Jadi berkumpullah orang-orang Bani Israel di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa. Faqa'ada ala syarafi fahamidallah wa athna alaih thumma qal. Kemudian disebutkan, lalu Nabi Yahya duduk di tempat yang tinggi, kemudian memuji Allah dan mengagungkan Allah. Dan selanjutnya ia berkata, innallaha amarani bi khamsi kalimatin an a'mala bihinna aw amurakum an ta'malu bihin. Awwalahunna an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Jadi disebutkan oleh Nabi Zakaria apa saja yang telah diperintahkan 5 perkara tersebut terhadapnya yang harus diamalkan, begitu juga terhadap Bani Israel. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepadaku 5 perkara yang harus aku amalkan dan aku perintahkan kepada kalian untuk mengamalkannya. Pertama, apa yang pertama? An ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Yang pertama adalah hendaklah kalian beribadah kepada Allah dan tidak menyekutikannya dengan sesuatu apapun. Fa inna mathala dzalika kamathali rajulin ishtara 'abdan min khalis malihi biwaraqin aw dhahab. Lalu diberikan perumpamaan di sini.
Karena sesungguhnya perumpamaan hal itu sama seperti orang yang membeli seorang budak. Perumpamaannya sama orang membeli budak dari hartanya yang murni dengan uang perak atau emas. Faja'ala ya'malu yuaddi ghalathu ila ghairi sayyidi fa ayyukum yasurruhu ayyakuna abdahu kadzalik. Nah, jadi ketika dia membeli budak dengan hartanya sendiri, baik itu berupa emas dan perak, kemudian orang itu menyuruh budak itu bekerja untuknya, namun budak itu menyerahkan penghasilannya kepada bukan dia, padahal dia tuannya, tetapi budak tersebut memberikan penghasilannya kepada orang lain. Lalu siapakah di antara kalian yang menginginkan budak yang berbuat demikian? Nah, jadi mau enggak kalian dengan budak yang demikian yang telah kita beli, lalu kita suruh dia bekerja, tetapi dia bekerja untuk orang lain. Nah, ini permisalan. Jadi dari sini kita memahami ketika kita diciptakan oleh Allah, kita diperintahkan oleh Allah beribadah kepadanya. Ini permisalannya, kenapa kita menyembah yang lain kepada selain Allah? Nah, jadi begitu permisalan yang disebutkan di sini. Wa inna khalaqakum wa razaqakum fa'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Begitu juga di sini disebutkan, dan sesungguhnya Allah telah menciptakan kalian dan memberi rezeki kepada kalian. Karenanya beribadalah kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa amarakum bis shalah. Ini yang kedua. Tadi mentauhidkan Allah tanpa berbuat syirik. Yang kedua, perintah selanjutnya yaitu Allah juga memerintahkan agar kalian mengerjakan salat. Fa inna mathala dzalika kamathali rajulin ma'ahu sarratun min miskin fi isabatin kulluhum yajidu rihul masmix. Itu siam, belum lagi terlewat dia. Salat dulu, tadi itu siam puasa. Wa amarakum bis shalah fa inna Allah yansabu wajhahu liwajhi 'abdihi ma lam yaltafit fa iza shallaitum fala taltafitu. Kata Nabi Zakaria alaihissalam kepada Bani Israel, selanjutnya Allah memerintahkan, yaitu tadi beribadah dengan mengerjakan salat. Karena sesungguhnya Allah mengarahkan wajahnya ke wajah hambanya. Jadi ketika seseorang dalam keadaan salat, Allah juga mengarahkan wajahnya kepada hambanya yang sedang salat selama ia tidak berpaling. Sebab itu jika kalian mengerjakan salat, janganlah memalingkan wajah. Wa amarakum bisyam, dan Allah juga memerintahkan kalian untuk berpuasa. Fa inna mathala dzalika kamathali rajulin ma'ahu sarratun min misk fi isabatin kullum yajidu rihul misk. Kata Nabi Zakaria di dalam riwayat ini, Allah juga memerintahkan kalian untuk berpuasa. Sesungguhnya perumpamaan hal itu sama seperti seorang yang membawa tempat minyak kasturi, berada di tengah-tengah kelompok orang yang semuanya mencium aroma kasturi. Lalu disebutkan di sini, wa inna khalufa famdallah mirihil misk. Jadi sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah itu lebih wangi dibandingkan aroma kasturi. Itu yang ketiga. Keempat, wa amarakum bis sadaqah. Jadi Allah juga memerintahkan bersedekah. Zakat, sedekah, infak, apapun bentuknya, yaitu dengan mengambil sedikit harta yang Allah titipkan kepada kita terhadap yang membutuhkan. Wa amarakum bis sadaqah. Fa inna mathala dzalika kamathali rajulin asarahu al-adu fashaddu yadayhi ila unuqihi wa qaddamu liyadribahu unuquh wa qala lahum. Jadi adapun orang yang bersedekah, sesungguhnya perumpamaannya, kata Nabi Yahya kepada Bani Israel, yaitu seperti orang yang ditawan oleh musuh. Bagaimana orang ditawan oleh musuh, lalu mereka mengikat kedua tangannya pada lehernya. Orang yang diikat, bagaimana orang yang ditawan oleh musuh?
untuk selanjutnya dibawa di depan guna dipenggal kepalanya. Kemudian orang itu berkata kepada mereka, jadi dikatakan kepada mereka orang yang tertawan tersebut, wa qala lahum hal lakum an aftadi nafsi minkum, faja'ala yaftadi nafsahu minhum bil qalili wal katsiri hatta fakka nafsah. Jadi ditanyakan kepada mereka, apakah kalian mengizinkan aku menebus diriku untuk diri kalian? Maka orang itu pun menebus dirinya dengan segala harta miliknya, sehingga ia berhasil membebaskan dirinya. Jadi seolah-olah orang tertawan dengan sedekah itu lepaslah tawanannya. Yang tadi dipenggal tidak jadi dipenggal. Namun masalah sedekah itu ada sesuatu hadis yang kita jumpai yang di dalam surat An-Nasai di Kitabuz Zakah, bahwasanya 2 dirham bisa mengalahkan 100 dirham. 2 dirham bisa mengalahkan 100 dirham. Yang mana yang 2 dirham ini mata uang perak, karena dulu dinar dan dirham. Yang 2 dirham ini hanya 2 dirham itu hartanya. Lalu diambilnya 1 dirham, dia sedekahkan. Di sisi Allah, orang yang seperti ini berarti dia memiliki 2 dirham, diambilnya 1 dirham untuk disedekahkan, itu separuh hartanya. Kemudian ada orang yang menyumbang 100 dirham, sementara harta perbendaharaan hartanya di gudangnya atau zaman sekarang rekeningnya masih banyak. Kita ambil contoh di zaman sekarang supaya kita memahaminya, bahwasanya terkadang orang berinfak 50.000 itu mengalahkan miliaran. Ini contoh nyatanya. Kenapa? Bukankah nilai miliar itu lebih jauh dibandingkan yang 50.000? Karena yang berinfak 50.000 dia hanya memiliki uang 100.000. Di rekeningnya tidak ada lagi. Di dompetnya hanya 100.000. Lalu disumbangkannya, misalnya sekarang kita butuh donasi, orang saudara-saudari kita yang bencana, disumbangkannya 50.000 untuk sumbangan terhadap saudara-saudari yang sedang dicoba oleh Allah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia telah berinfak dengan separuh hartanya. Adapun orang yang 1 miliar berinfak 1 miliar, tetapi rekeningnya banyak lagi nolnya, triliunan. Nah, ini perbandingannya. Jadi dinilai dari sisi Allah, hitungan kita dengan hitungan Allah itu berbeda. Tentunya keikhlasan yang lebih utama. Siapa yang paling ikhlas? Siapa tahu dia 1 miliar tapi paling ikhlas daripada 50.000. Nah, jadi semakin banyak semakin ikhlas itu lebih baik daripada sedikit tapi tidak ikhlas. 50.000 saya hanya memiliki harta 100.000, saya telah infak separuh harta kekayaan saya 50.000, mengalahkan 1 miliar katanya. Nah, jadi itu mengenai sedekah. Kemudian yang terakhir tadi apa? Tadi yang terakhir mentauhidkan Allah tanpa berbuat syirik. Yang kedua salat. Kemudian yang ketiga puasa. Yang keempat sedekah. Wa amarakum bidzikrillahi katsira. Dan Allah memerintahkan kamu untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wa inna mathala dzalika kamathali rajulin talbahul aduwwu sir'a fi athari fa atahisnan hasinan fatahsafi wa innal 'abda ahsanu ma yakunu minasyaitani idza kana fi dzikrillah. Yang kelima, zikir yang banyak kepada Allah. Perumpamaannya kata Nabi Yahya kepada Bani Israel ketika dikumpulkan di Masjidil Aqsa, itu banyak-banyak mengingat Allah, karena perumpamaan hal seperti itu seperti seorang yang dikejar oleh musuh dengan melacak jejak kakinya. Lalu ia mendatangi sebuah benteng yang terjaga ketat. Kemudian di dalamnya ia berlindung. Dan sesungguhnya seorang hamba itu lebih terlindungi dari syaitan jika ia berzikir kepada Allah. Nah, jadi banyak-banyaklah berzikir kepada Allah setelah selesai sholat fardu, kemudian zikir pagi, zikir petang. Itu ibarat benteng. Bagaimana kita berlindung di benteng yang mana setan mengejarnya,
kita berlindung di benteng tersebut. Begitu juga kita lazimkan dengan zikir yang banyak, zikir pagi, zikir petang, zikir setelah salat fardu, zikir dalam setiap keadaan sebagaimana Nabi SAW berzikir, kata Ummul Mukminin Aisyah, ala kulli ahyan, dalam setiap keadaan. Di mana Nabi tidak berzikir? Ketika di hammam, ketika di toilet buang hajat, itu makanya Nabi SAW ketika keluar ghufranak, ini minta ampun kepada Allah ketika di toilet, tidak berzikir kepada Allah. Sementara setelah itu Nabi banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin ada benteng kita ibarat baju besi, kata Imam Al-Qayyim, zikir itu, zikir pagi, zikir petang itu ibarat baju besi, perlindungan dari serangan musuh. Itu musuh setan, iblis, setan dan bala tentaranya. Di 5 wasiat Nabi Yahya, Allah wasiatkan kepada Nabi Yahya, Allah perintahkan kepada Nabi Yahya, dan juga diperintahkan kepada Bani Israel untuk mengamalkannya. Yang pertama tadi mentauhidkan Allah tanpa berbuat syirik, yang kedua salat, yang ketiga berpuasa, yang keempat sedekah, yang kelima banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana saling mendahului. Jadi Nabi Yahya ketika itu hampir tidak mengamalkannya sebagaimana disebutkan di awal. Sehingga datanglah Nabi Isa, apakah aku yang akan menyampaikannya? Jadi ada sesama Nabi, bayangkan akhlak. Ini dai kadang jos-josan. Ini Nabi Yahya dengan Nabi Isa. Jadi Nabi Isa datang menjumpai Nabi Yahya. Jadi Nabi Yahya belum mengamalkan 5 perkara tersebut, belum disampaikannya kepada Bani Israel. Datanglah Nabi Isa sebagaimana di riwayat tadi disebutkan, wahai saudaraku, maukah engkau aku yang menyampaikan ataukah engkau? Nah, lalu dijawab oleh, karena mereka sepupuan, Nabi Yahya bin Zakaria dengan Nabi Isa sepupuan. Lalu dikatakan sama-sama keluarga Imran, Ali Imran. Jadi keluarga yang terhormat. Dan termasuk di situ keluarga Ali Imran, Nabi Zakaria, termasuk juga Nabi Maryam. Kemudian kata Nabi Yahya kepada Nabi Isa, seandainya engkau mendahuluiku wahai saudaraku, tentunya Allah akan mengazabku. Biar aku saja yang menyampaikannya. Nah, ketika itu dikumpulkannya lah Bani Israel di Baitul Maqdis, dan beliau berdiri seperti agak di ketinggian di Masjidil Aqsa, baru disampaikan oleh Nabi Yahya bin Zakaria tentang perintah Allah tersebut. Dan bagaimana permisalannya itu luar biasa, sehingga kita memahaminya. Di ibarat orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala lalu berbuat syirik, ya, ibarat seseorang yang membeli budak. Dia membeli budak dengan hartanya, lalu budak tersebut bekerja untuk orang lain. Ya marahlah kita. Allah yang telah menciptakan kita lalu kita menyembah yang lain, tentu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya permisalan yang tadi, alhamdulillah. Kemudian selanjutnya Al-Haris Al-Syashari menuturkan, sedangkan Rasulullah sendiri bersabda. Ini yang tadi riwayat mengenai Nabi Yahya bin Zakaria di zamannya Bani Israel. Kemudian Nabi SAW bersabda, wa anna amarukum bi khams Allahu amarani bihin al-jama'atu was-sam'u wa ta'atu wal hijrah wal jihad fi sabilillah. Aku memerintahkan kepada kamu, kata Nabi SAW, 5 perkara sebagaimana Allah telah memerintahkan kepadaku, yaitu jamaah patuh. Jadi al-jamaah was-sam' mendengar, wa ta'ah taat, wal hijrah wal jihad fi sabilillah, dan jihad di jalan Allah. Fa innahu man kharaja minal jama'ati qida shibrin faqad khala'a ribqatal islam min unuqih. Karena sesungguhnya orang yang keluar dari jamaah sejengkal, kata Nabi SAW, berarti ia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya kecuali ia kembali. Illa an yarja. Wa man da'a bida'wa jahiliyati fahuwa min jisi jahannam. Dan barang siapa menyeru dengan seruan jahiliyah, maka ia termasuk penghuni jahannam. Qalu ya Rasulullah. Jadi para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, wa in shama wa shalla,
Jadi para sahabat bertanya, meskipun ia mengerjakan salat dan puasa, faqal wa inna shalla wa samma wa za'ma annahu muslimun fad'ul muslimina bi asma'im ala ma sammahumullah azza wa jalla al muslimina al mu'minina ibadallah. Kata Nabi SAW, meskipun ia salat, meskipun ia berpuasa serta mengaku bahwa ia seorang muslim, karena itu seluruh orang-orang dengan nama mereka masing-masing, sebagaimana Allah Azza wa Jalla menyebut orang-orang muslim yang mukmin sebagai hamba Allah. Jadi yang menjadi syahid penguat dari ucapan Nabi Yahya bin Zakaria, yaitu Allah telah menciptakan kamu dan memberikan rezeki kepadamu, karena itu beribadalah kepada Allah dan janganlah menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, ini penguat yang disebutkan di dalam riwayat tadi, bahwasanya ayat yang tadi fala tajannu lillahi andada wa innallaha khalaqakum wa razaqakum fa'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Baik. Jadi ayat yang tadi kita bahas, dua ayat tadi, ayat 20, 21 menjadi dalil menegaskan perintah bertauhid kepada Allah. Tegas, wa'budu, dengan hanya beribadah kepada Allah saja dan tidak berbuat syirik kepadanya. Dan banyak para ahli tafsir, ulama tafsir, misalnya Ar-Razi dan juga lainnya, menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwasanya ini dalil menunjukkannya adanya sang pencipta, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kemudian dua ayat yang baru saja kita bahas ini, yang sedang kita bahas, menunjukkan hakikat tersebut. Karena barang siapa yang memperhatikan semua ciptaan yang ada di alam semesta ini, di langit, di bumi, di antara keduanya, pegunungannya, hutan Amazonnya, jangan hutan Kalimantan, sudah gundul, yang lebat-lebat, jangan hutan Sumatera, sudah golodo kan. Nah, hutan yang masih belum tersentuh oleh ulah tangan manusia, bagaimana rindangnya, bagaimana hewan-hewan buasnya, walaupun hewan buas di situ, tapi itu habitatnya, itu ekosistem mereka. Nah, lihatlah semuanya, begitu juga dengan bentuk, dengan warna, karakter, manfaat. Di sini disebutkan semuanya tempat mendapatkan manfaat tepat, maka ia mengetahui kekuasaan penciptaan, hikmah, ilmu, ketelitian dan keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita bertafakkur, memikirkan alam semesta sebagaimana di matan al-usul salasah, bima arafta rabbak, bagaimana engkau mengenal Rabbmu, bagaimana engkau mengenal bi ayatihi wa makhluqatihi, dengan ayat-ayatnya dan dengan makhluk-makhluknya. Ciptaan Allah SWT, Allah yang menciptakan keindahan alam semuanya, berserta isinya, itu ular dengan berbagai macamnya, burung dengan jenisnya, suaranya, kicauannya, yang hanya awalnya biji, lalu timbul pecah, tunas, lalu bercabang, ada akarnya, itu akhirnya ada buah-buahannya. Kalau kita pikirkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan biji akhirnya tumbuh buah-buahan. Subhanallah, maha suci Allah. Orang Badui ketika ditanya ini tentang dalil-dalil adanya Allah sang pencipta alam semesta, apakah ada dalil yang menunjukkan adanya Rabb? Jadi orang Badui, namanya orang Badui, subhanallah, kotoran onta menunjukkan adanya onta. Adanya kotoran onta menunjukkan adanya onta, dan jejak kaki menunjukkan adanya orang yang pernah berjalan di situ. Ada jejak kaki berarti orang sudah pernah jalan di situ. Bukankah langit yang mempunyai gugusan bintang ini, bumi mempunyai jalan-jalan yang luas, lautan yang mempunyai gelombang? Tidakkah demikian itu menunjukkan kepada kalian adanya Al-Latiful Khabir? Nah, ini orang Badui ketika ditanya adanya Allah yang maha lembut dan maha mengetahui. Nah, jadi sedangkan ada kotoran onta berarti ada onta, ada jejak kaki berarti ada orang yang berjalan. Nah, perhatikanlah bagaimana alam semesta ini, tentu adanya yang maha menciptakan.
Kemudian Ar-Razi menceritakan dari Imam Malik bahwa Harun Ar-Rasyid, ini zaman Harun Ar-Rasyid, khalifah yang termasuk khalifah yang adil zaman tersebut, sebagaimana Umar bin Abdul Aziz di zamannya juga pernah bertanya kepadanya mengenai hal itu, maka ia pun memberikan bukti tentang itu, yaitu dengan adanya berbagai macam bahasa. Perhatikan, bahasa, suara, dan nada suara, dan seterusnya. Itu berbeda. Kita di Sumatera Barat saja itu berbeda. Pariaman, Kabupaten Pariaman itu berbeda itu. Berbeda logatnya. Pariaman Pasar itu Abu Imran tahu tuh. Agak ke gunungnya itu beda. Nah, jadi kalau orang Pariaman Kota masih R tuh masih R. Tapi kalau agak ke pegunungan itu ndak R lagi ya. Bara. Bara. Ndak berapa. Nah, terus belum lagi Silayang beda Pak. Beda lagi nadanya. Itu baru Sumatera Barat. Belum lagi Sumatera, belum lagi Jawa, Sunda, belum lagi dunia. Ribuan bahasa. Dan ada bahasa itu yang sudah punah. Bahasa Sanskerta sudah punah. Siapa yang tahu sekarang? Bahasa Kibtiyah bahasa Mesir. Tidak ada yang tahu. Karena ketika Amr bin As menjadi panglima menguasai Mesir, maka hilanglah bahasa Kibti, diganti dengan bahasa Arab. Jadi itu salah satu jasa Amr bin As ketika menyerang Kibti Mesir, ditukarnya bahasa Kibti bahasa Mesir dengan bahasa Arab sampai sekarang. Tetapi logatnya beda, dialeknya beda. Bahasa Arab Mesir dengan bahasa Arab di Jazirah Arab, Yordan dan seterusnya itu berbeda. Dialek-dialeknya berbeda. Dialeknya berbeda. Jadi kadang-kadang kalau kita belajar misalnya min aina anta, nah ini ketawa orang. Ya, minens. Nah, dia gitu aja, minens. Ini dialek-dialek amiyah istilahnya prokem, bahasa prokem. Nah, jadi kita belajar maun, air. Fa anzalallahu minas sama'i ma'a, air. Orang sekarang enggak air sekarang. Moya, bahasa prokem, bahasa kekinian. Jadi kalau ditanya sama orang, oh naam, ketawa orang, apa nih naam? Terlalu baku, istilahnya sesuai dengan EYD, sesuai dengan kayak kawain lughatul Arabiyah. Orang itu bukan naam sekarang lagi. Aywa. Oh, aywa. Ya, naam. Jadi ada bahasa-bahasa itu yang sudah bergeser, ada bahasa itu yang punah, ada sekarang bahasa-bahasa yang ini. Nah, jadi ini semuanya tergantung pelestarian. Ini orang budayawan yang mengetahui. Bahkan ada bahasa itu awalnya tidak diketahui, akhirnya dikenal. Seperti bahasa Inggris, awalnya enggak. Dahulu yang menguasai bahasa Latin. Bahasa Latin. Setelah berkembangnya zaman, berlalunya revolusi, akhirnya bahasa Inggris yang menguasai. Lihatlah ilmuwan itu bahasa Latin semua. Tumbuhan ini herbivora, karnivora, itu bahasa Latin semuanya. Sekarang bahasa Latin tidak tahu orang. Cuma di Amerika Latin mungkin. Jadi bergeser. Dengan itu kata Imam Malik, dengan adanya perbedaan bahasa, dengan adanya perbedaan suara laki-laki dengan suara perempuan, suara kita saja di sini berbeda-beda, itu menandakan ada memberikan buktinya tentang hal demikian. Kemudian Imam Abu Hanifah ketika pernah dialog dengan orang ateis, bertanya mengenai tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, maka ia pun mengatakan, Imam Abu Hanifah, tinggalkan aku di sini, kata Imam Abu Hanifah. Aku sedang memikirkan sesuatu hal yang telah diberikan kepadaku. Mereka memberitahukan ada sebuah kapal di laut yang syarat dengan beraneka ragam dagangannya. Jadi kalau di riwayat yang lain itu bukan di laut tetapi di Sungai Irak, itu Sungai Efrat dengan Tigris. Jadi ada Sungai Efrat dengan Tigris berlabuh di dermaga. Kalau di sini disebut laut, ada kapal di laut berdermaga
dengan barang berbagai macam dagangannya, ada yang diangkutnya dengan barang dagangan yang ada di muatnya, dan tidak ada seorang pun yang menjaga dan mengendalikannya. Jadi kapal tersebut tidak ada kaptennya, nakodanya, tidak ada awak kapalnya, dia berjalan sendiri, kata Imam Abu Hanifah. Tidak ada yang mengendalikannya, tidak ada nakoda, tidak ada awak kapal, yang bekerja di kapal. Jadi dia itu hanya terombang-ambing, ada nanti gelombang yang akan mengantarkannya, deras gelombang, lalu itu berjalan sendiri, kata Imam Abu Hanifah. Sehingga berlabuhlah, nanti barang-barangnya turun sendiri, tidak ada yang menurunkan, tidak ada yang ini, semuanya sendiri semuanya, kata Imam Abu Hanifah. Maka orang-orang zindik tadi, orang-orang ateis tadi mengatakan bahwasanya ini yang engkau katakan ini sesuatu yang mustahil, tidak mungkin terjadi, tidak masuk akal katanya. Tidak mungkin tanpa nahkoda bisa berlayar kapal tersebut, tanpa ada awak kapal, kemudian tanpa ada kuli angkut membongkar muat bisa bongkar muat sendiri. Tidak masuk akal apa yang engkau bicarakan, wahai Abu Hanifah. Lalu kata Imam Abu Hanifah, aduhai kalian, katanya Imam Abu. Jika demikian, apakah alam jagat raya beserta isinya, alam semesta ini, jagat raya ini beserta isinya teratur disebut sebagai sesuatu yang tidak ada pembuatnya, tidak ada yang menciptakannya? Maka orang-orang yang zindik tadi tercengang, heran, hingga akhirnya dengan dialog tersebut mereka kembali kepada kebenaran dan masuk Islam di bawah bimbingan dari Imam Abu Hanifah. Kemudian Imam Syafi'i pernah ditanya mengenai adanya Allah, Rabb, pencipta. Maka ia pun menjawab, ini adalah daun murbai. Apa itu daun murbai? Coba dicek, apa itu daun murbai? Kadang kita tidak tahu istilah daun murbai. Tahu Pak daun murbai, Pak? Nah, terpaksa kita lihat daun murbai. Jadi daun murbai, morus, daun berwarna hijau berbentuk oval dengan tepi bergerigi, dikenal sebagai pakan utama ulat sutra dan juga memiliki manfaat kesehatan serta nutrisi tinggi untuk pekan ternak, kaya akan antioksidan, vitamin, mineral, senyawa aktif seperti ini dan seterusnya, mengontrol gula darah, menjaga kesehatan jantung. Banyak. Ada bentuknya, silakan dilihat. Jadi di sini Imam Syafi'i, ini adalah daun murbai yang memiliki satu rasa, kata Imam Syafi'i. Jika dimakan oleh ulat sutra, maka akan keluar menjadi serat sutra. Dan jika dimakan oleh lebah, akan menjadi madu. Jika dimakan oleh kambing, seperti binatang ternak lainnya yang sejenisnya, maka yang keluar adalah kotoran. Dan jika dimakan kijang akan menjadi wewangian, padahal berasal dari satu materi saja, yaitu daun murbai. Berarti kan Allah yang mengatur semuanya. Seperti itu. Kemudian Imam Ahmad juga ditanya. Jadi semua, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad pernah ditanya, maka ia menjawab, di sini terdapat benteng yang sangat kokoh dan halus, tidak berpintu dan tidak ada jalan maksud, dan tidak ada jalan masuk. Jadi benteng yang kokoh, tidak ada pintunya, tidak ada jalan untuk masuk. Bagian luarnya tampak seperti perak dan bagian dalamnya tampak seperti emas murni. Dan ketika sedang dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba dinding benteng itu pecah. Dari dalamnya keluar binatang yang dapat mendengar dan melihat serta memiliki bentuk yang sangat elok dan suara yang sangat indah. Jadi yang dimaksud benteng tadi adalah telur. Telur dikala keluar dari dalamnya ada burung, ada anak ayam. Padahal tidak ada pintunya. Keluar pecah, jadilah burung dengan suara ayam atau apanya. Mengenai ini Abu Nawas ditanya mengenai hal itu, langsung melantunkan syair, ta'ammal fi nabatil ardi wanzur. Perhatikanlah tumbuh-tumbuhan di bumi. Ila athari ma sana'al malik. Lihatlah apa yang telah diperbuat oleh
Al-Malik maksudnya Allah, salah satu nama Allah. Uyunun min lujainin syakhisatun. Air jernih bagaikan perak memenuhi parit-parit. Bi ahdaqi hidzaz zahabas sabik. Bagaikan emas cetakan mengari lahan-lahan indah. Ala qadubil zabradil jadid syahdat. Bagaikan batu permata zabarjad bi annallahi laisa lahu syarik. Semuanya merupakan saksi yang membuktikan bahwa tiada sekutu baginya, maksudnya bagi Allah. Kemudian sedikit lagi kita sampai di penghujungnya. Ada ulama lain mengatakan orang yang memperhatikan ketinggian dan kekuasaan langit serta berbagai bintang, komet, planet, gugus, apa namanya yang di alam semesta yang kita telah pelajari biasanya di ilmu pengetahuan alam. Tidak pernah ya, siapa yang pergi ke luar angkasa. Yang penting itulah juga merenungkan bagaimana semuanya berputar, ada falaknya, ada gugusannya yang luar biasa besarnya pada setiap siang dan malam. Tidak pernah tetap pada manzilahnya, tidak pernah bertabrakan. Itu Allah yang mengatur, yang pada saat yang sama masing-masing berputar sendiri menurut porosnya. Kemudian juga memperhatikan lautan. Perhatikanlah lautan yang mengelilingi bumi dari segala sisi, serta gunung-gunung yang diletakkan di bumi agar bumi seimbang, stabil. Jadi gunung-gunung itu pasak agar bumi seimbang, dan penduduknya dapat menghuninya walaupun dengan bentuk permukaan bumi yang bermacam-macam dan warna-warni. Lalu disebutkan firman Allah dalam surah Fatir ayat 27 sampai 28, wa minal jibali judadun bidu wa humrum mukhtalifun alwanuha wa gharabibu sudun wa minan nasi wad dawabu wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalika innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat. Dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Jadi di bagian akhir ini disebutkan demikian pula sungai-sungai itu yang mengalir dari satu negeri ke negeri yang lain untuk memberikan berbagai manfaat. Juga diciptakannya berbagai macam binatang, tumbuhan yang mempunyai rasa, bau, bentuk dan warna bermacam-macam, padahal dalam satu tanah dan air yang sama alamnya. Maka semuanya itu menunjukkannya adanya Rabb, Sang Pencipta, kekuasaannya yang agung, hikmah, rahmat, kelembutan dan kebaikannya kepada semua makhluk ciptaannya. La ilaha illahu, tiada ilah yang hak selain Dia, kepadanya kami bertawakal dan kepadanya lah kami kembali semuanya. Jadi ayat-ayat Al-Quran yang membahas mengenai masalah tentang keagungan kekuasaan Allah, ciptaan Allah, langit, bumi beserta isinya, keindahannya, semuanya itu banyak ayat-ayat yang menjelaskannya. Maka apabila kita bertafakur dengan demikian, maka yakinlah bahwasanya setiap segala yang menciptakan semuanya alam semesta dan berisinya, itulah yang berhak kita sembah. Jangan kita palingkan sesembahan kita kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, demikian yang bisa kita pelajari dua ayat di dalam Al-Quran, merupakan perintah yang pertama dan larangan yang pertama juga, yaitu perintah untuk mentauhidkan Allah, beribadah hanya untuk kepada Allah dan menjauhi segala sesembahan selain Allah, tidak menjadikan fala taj'alul lillahi andada, tidak menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Ini yang pertama, perintah yang sangat besar dan juga larangan yang paling besar di dalam agama kita. Itulah dimulai pertama kali di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, maka kita akhiri perjumpaan kita di malam yang berbahagia ini dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.